Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering jadi tantangan besar di sawah, yaitu cara menangani hama padi. Hama bisa jadi musuh utama yang bikin hasil panen kita menurun drastis, bahkan gagal panen. Tapi jangan khawatir, dengan pengetahuan dan strategi yang tepat, kita bisa mengendalikan mereka secara efektif. Yuk, kita kupas tuntas dari awal sampai akhir. Pertama-tama, kunci utamanya adalah pencegahan. Ingat ya, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Langkah pertama dalam pencegahan adalah memilih varietas padi yang tahan hama. Saat ini, sudah banyak sekali varietas unggul yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Pertanian. Varietas seperti Inpari, Ciherang, atau Mekongga seringkali punya ketahanan alami terhadap hama tertentu seperti wereng batang coklat atau penyakit blak. Jadi, saat membeli benih, jangan ragu untuk bertanya pada penyuluh pertanian atau penjual benih tentang varietas mana yang paling cocok dan tahan hama untuk daerah Anda. Selanjutnya, pengolahan lahan yang baik. Ini sering dianggap sepele, padahal penting banget. Sebelum tanam, pastikan sawah dibajak dan digaru dengan sempurna. Proses ini tidak hanya membuat tanah gembur, tapi juga mengangkat telur, larva, atau pupa hama yang mungkin bersembunyi di dalam tanah atau sisa-sisa tanaman musim sebelumnya. Biarkan tanah terpapar sinar matahari selama beberapa hari. Sinar UV dari matahari adalah desinfektan alami yang ampuh membunuh patogen dan hama. Pengaturan waktu tanam juga krusial. Usahakan untuk melakukan tanam serentak dalam satu hamparan sawah yang luas. Kenapa? Karena ini akan memutus siklus hidup hama. Kalau ada petani yang tanam lebih dulu atau lebih lambat, sawahnya bisa jadi rumah singgah bagi hama untuk berkembang biak dan kemudian menyerang sawah lain yang baru mulai tumbuh. Dengan tanam serentak, sumber makanan bagi hama akan tersedia dalam waktu yang bersamaan dan habis juga dalam waktu yang bersamaan, sehingga populasi hama sulit untuk meledak. Nah, setelah padi ditanam, kita masuk ke fase pengamatan. Ini adalah tugas harian kita sebagai petani. Setiap hari, luangkan waktu untuk berjalan-jalan di sawah, periksa tanaman padi Anda dari dekat. Lihat bagian daun, batang, hingga akarnya. Apakah ada gejala aneh seperti daun yang berlubang, menguning, atau ada bercak-bercak? Apakah ada serangga yang berterbangan atau menempel di batang padi? Deteksi dini adalah kunci sukses pengendalian. Semakin cepat kita tahu ada serangan hama, semakin mudah kita menanganinya sebelum menyebar luas. Sekarang, mari kita bicara tentang pengendaliannya. Saya sangat menyarankan untuk memprioritaskan metode pengendalian hama terpadu atau PHT. Konsep PHT ini bukan cuma soal semprot pestisida, tapi kombinasi berbagai cara yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertama, manfaatkan musuh alami. Di ekosistem sawah, banyak sekali predator dan parasitoid yang sebenarnya adalah teman kita. Contohnya, laba-laba, capung, kumbang kubah, dan berbagai jenis tawon parasitoid. Mereka ini pemangsa alami hama seperti woreng dan ulat. Jadi, bagaimana cara kita menjaga mereka? Hindari penggunaan pestisida kimia yang tidak perlu dan membabi buta. Pestisida spektrum luas tidak hanya membunuh hama, tapi juga membunuh timen-men kita ini. Ciptakan lingkungan yang nyaman bagi mereka. Misalnya dengan menanam tanaman berbunga seperti kenikir atau bunga matahari di pematang sawah.
Tanaman ini menyediakan nektar sebagai sumber makanan tambahan bagi musuh alami. Metode kedua adalah pengendalian fisik atau mekanis. Ini cara yang paling tradisional tapi masih sangat efektif untuk skala kecil atau serangan awal. Misalnya, kalau Anda menemukan kelompok telur keong mas, langsung ambil dan hancurkan. Kalau ada ulat gerayak dalam jumlah sedikit, bisa dipungut dengan tangan. Pemasangan perangkap juga termasuk cara mekanis, misalnya light trap atau perangkap lampu untuk menangkap ngengat di malam hari, atau menggunakan perangkap likat kuning untuk menjebak serangga kecil yang terbang. Sederhana, murah, dan tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan pestisida nabati. Ini adalah pestisida yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti ekstrak daun nimba, bawang putih, atau tembuka. Pestisida nabati cenderung lebih aman bagi lingkungan dan tidak meninggalkan residu berbahaya pada gabah. Misalnya, ekstrak daun nimba mengandung zat azadirachtin yang bisa mengganggu nafsu makan dan perkembangan serangga. Anda bisa membuatnya sendiri di rumah loh. Banyak sekali tutorialnya di internet. Ini adalah alternatif yang bagus sebelum kita memutuskan untuk menggunakan bahan kimia. Nah, kapan kita harus menggunakan pestisida kimia? Pestisida kimia sebaiknya menjadi pilihan terakhir atau yang biasa disebut sebagai the last resort. Gunakan pestisida kimia hanya jika serangan hama sudah melewati ambang batas ekonomi. Artinya, kerugian yang akan ditimbulkan oleh hama sudah lebih besar daripada biaya pengendaliannya. Jika memang harus menggunakan pestisida, ada beberapa aturan main yang wajib kita patuhi. Pertama, gunakan pestisida secara bijak. Pilih pestisida yang selektif, artinya hanya membunuh hama sasaran dan relatif aman bagi musuh alami. Baca label kemasan dengan teliti. Perhatikan dosis anjuran, waktu penyemprotan yang tepat, dan interval penyemprotan. Jangan pernah menambah dosis dengan harapan lebih ampuh. Itu justru berbahaya. Bisa menyebabkan hama menjadi resisten dan mencemari lingkungan. Kedua, perhatikan cara aplikasi yang benar. Gunakan alat pelindung diri atau APD lengkap, seperti masker, sarung tangan, kacamata, dan baju lengan panjang. Lakukan penyemprotan pada pagi hari atau sore hari saat angin tidak terlalu kencang untuk menghindari pestisida terbawa angin ke area lain atau mengenai diri kita sendiri. Arahkan nozzle semprotan tepat ke sasaran hama. Ketiga, lakukan rotasi atau pergiliran bahan aktif pestisida. Jangan menggunakan pestisida dengan bahan aktif yang sama terus-menerus. Hama seperti woreng punya kemampuan adaptasi yang sangat cepat. Jika terus-menerus disemprot dengan bahan aktif yang sama, mereka akan kebal atau resisten. Jadi, ganti-gantilah jenis pestisidanya sesuai dengan rekomendasi dari petugas pertanian. Sebagai contoh, untuk hama woreng batang coklat, saat populasi masih rendah, kita bisa menaikkan permukaan air sawah sesekali agar woreng sulit bergerak. Jika populasi meningkat, baru kita pertimbangkan pestisida dengan bahan aktif seperti buprofezin atau imidacloprid. Untuk hama penggerak batang atau sundep, kita bisa memantau penerbangan ngengatnya dengan perangkap lampu, lalu melakukan pengendalian saat puncaknya. Untuk tikus, kita bisa melakukan gropiokan massal, memasang TBS atau Trap Barrier System, atau menggunakan umpan beracun sebagai pilihan terakhir. Ingat, Sobat Tani, sawah kita adalah sebuah ekosistem yang kompleks. Tujuan kita bukan membasmi hama sampai habis tak bersisa. Karena itu hampir tidak mungkin dan justru merusak keseimbangan alam. Tujuan kita adalah mengelola populasi hama agar tetap berada di bawah level yang merugikan secara ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu, kita tidak hanya menyelamatkan hasil panen, tapi juga menjaga kesehatan tanah, air, dan lingkungan kita untuk generasi petani selanjutnya. Semoga
panduan lengkap ini bermanfaat ya. Jangan lupa, selalu berdiskusi dengan sesama petani dan penyuluh pertanian di daerah Anda untuk mendapatkan solusi terbaik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke Timonmen petani lainnya, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik seputar dunia pertanian selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani Indonesia.